Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu memulai materi hari ini, sebaiknya kalian mempersiapkan pena dan buku kalian agar bisa mencatat hal-hal yang penting. Minggu lalu, kita telah belajar tentang kata dasar bersuku 1, bersuku 2, dan bersuku 3. Apa itu kata dasar bersuku 1? Kata dasar bersuku 1 adalah kata dasar yang hanya memiliki satu suku kata saja. Ada beberapa contoh kata dasar bersuku 1 di dalam bahasa Lampung. Nya, yang artinya saya, ma, tidak atau ibu, lam, kita atau kami, mit, ke atau pergi, ki, jika, ji, ini. Contoh kalimat kata dasar bersuku 1. Nya haga mit lamban johan. Nya yaitu kata dasar bersuku 1, mit kata dasar bersuku 1. Artinya saya mau pergi ke rumah Johan. Kata dasar bersuku 2. Ada yang masih ingat tidak? Apa sih itu kata dasar bersuku 2? Kata dasar bersuku 2 adalah kata dasar yang terdiri dari dua suku kata. Contohnya, gua, kelot, mengan, makung, baka, dilan. Contoh kalimatnya seperti ini. Tian, gua, makung, mengan. Di situ ada kata gua, yaitu kalimat kata dasar bersuku 2, dan makung. Itu adalah contoh kata dasar bersuku 2, yang artinya mereka berdua belum makan. Ada juga kata dasar bersuku 3. Kata dasar bersuku 3 adalah kata dasar yang terdiri dari 3 suku kata. Apa saja contohnya? Sekolah, sepida, menghanai, tenadai, bedua, belanga, temanang. Contoh dalam kalimat kata dasar bersuku 3 yaitu nayah muli menghanai, sai nutu nayu. Di situ kata dasar bersuku 3-nya adalah menghanai. Nayah muli menghanai, sai nutu nayu. Banyak bujang gadis yang ikut undangan. Banyak bujang gadis yang ikut undangan. Baiklah, minggu ini kita akan belajar tentang cerita rakyat Lampung dan pelaratan tradisional daerah Lampung. Cerita rakyat Lampung tentang Umpu Serunting. Umpu Serunting asal nijak sekala behak, sewat di Gunung Pesagi. Beliau diko keratuan pemanggilan. Keunikan rakyat ni makmur, ulih tanom tumbuhan subuh. Setiap panen pagi, petani gegih unyin. Umpu Serunting nganak 5 puagi. Saituha gelagani Indra Gajah. Kegua beluguh. Ketelu Paklang. Keempat Pandan.
Sadangko sai bungsu sangkan. Waktu sina lagi gami huru hara, saya disebabko bajau. Suatu hari, Putri Bulan diculik raja di lawok kepala bajau. Pak Lang, niku nutuknya nyusul luyut Putri Bulan. Cawa Indra Gajah jama adik nih. Usung unyin pasukan pilihan. Tangan belungguh, nenggalan saya nunggu tiuh. Indra Gajah ngenai perintah jama adik nih. Kak, dipa adik pandan jama sangkan, jak nambi mak kelihatan. Lulih Pak Lang. Induh mak pandai dinya. Tian gua sina gisok ngebalon. Lapoh do Indra Gajah dikancani Pak Lang jama pasukan haga ngebebasko Putri Bulan. Sewaktu tian Kak Jawo, bajau gatong gami nihan ngumpuk tiuh sai isini bakas tuha. Bebaik jama sanak luni. Ahini datang bajau sina wat panda jama sangkan keliakani akrab jama bajau. Bebelunggu mak dacok ngelawan bajau sai kesetanan. Tian lain gawoh ngumpuk hangta kidang nupul mahan. Belengu ngusi jama sanak-sanak bebairi gagaga tuah mit daka. Ya, ngiming kok jemagi pandai abang ni Indra Gajah, saya lagi lapah nyepok Putri Bulan. Togo sekala beha, Indra Gajah paham mak pandai Jawa ngeliat uyini Kak Tutung lunih menghebak gegoh. Mak idok lagi saya dacok ditunggu. Nyak liom jama umpu tuyu. Cawa Indra Gajah jama adik ni. Nyak haga pindah jakka. Ki Kiai pindah api lagi saya sikam tunggu. Sikam haga pindah muni, timbal Pak Lang. Jemoh ni Pak Lang lapah mit tangki tebak tenggus mit wai penghubuan di sana ngenguai jejangan. Hua khani jaksan Indra Gajah jama pasukan ni lapah hagu wai umpu tian ngebuka pulan gilas. Nah, itu adalah salah satu contoh cerita Lampung. Di situ banyak sekali amanat yang terdapat dalam cerita tersebut. Pada zaman dahulu, Umpu Serunting ada asalnya dari Skala Berak yang ada di Gunung Pesagi. Beliau mendirikan kekerajaan Pemanggilan. Kehidupan rakyatnya makmur, tanaman tumbuh subur. Setiap panen padi, petani pun hasilnya banyak. Umpu Serunting memiliki 5 anak. Yang tua bernama Indra Gajah, yang kedua yaitu Belungu, yang ketiga Pak Lang, yang keempat Pandan, sedangkan yang terakhir atau yang bungsu Sangkan. Waktu zaman dahulu di Umpu Serunting lagi ramai huru-hara yang disebabkan oleh bajau. Bajau yaitu perampok ataupun pencuri bahasa Indonesianya. Nah, Putri Bulan diculik oleh raja si pencuri itu. Dan pada saat itu Indra Gajah berpikir untuk menyelamatkan Putri Bulan. Dia mengajak adiknya yang bernama Pak Lang.
Dia berkata untuk membawa pasukan pilihan untuk membantu menyelamatkan Putri Bulan. Karena Indah Gajah pikir ketua pencuri tidak akan ke kampung mereka. Jadi dia membawa pasukan-pasukan pilihan untuk ke tempat si pencuri tersebut. Sedangkan adiknya yang nomor 2 yang bernama Belenggu disuruh untuk menunggu kampung dan menjaga kampung, menjaga anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak tua. Di saat Indra Gajah berangkat, ditemani adiknya si Pak Lang beserta pasukan-pasukannya untuk menyelamatkan Putri Bulan. Saat mereka pergi jauh, ternyata pencuri datang ke kampung mereka. Mereka ramai sekali. Mereka ingin merampok desa yang isinya hanya orang tua, ibu-ibu, dan anak-anak. Tapi yang aneh, pada saat kejadian tersebut, Pandan dan Sangkan sangat terlihat akrab dengan si pencuri-pencuri tersebut. Ternyata pencuri tersebut tidak hanya mencuri harta, tapi juga membakar rumah-rumah warga. Di situ Belungu kebingungan. Belungu mengungsi sama anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak tua ke daratan yang lebih aman atau ke tempat yang lebih aman. Dia mengirimkan satu orang kepercayaannya untuk menemui kakaknya yang pergi menjemput Putri Bulan. Melihat setelah itu Indra Gajah pulang ke Skala-Berak. Melihat Skala-Berak, Indra Gajah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menangis karena melihat semuanya sudah hancur. Tidak ada yang bisa ditunggu. Di situ dia berbicara. Dia sangat malu dengan leluhurnya karena dia tidak bisa menjaga tempat tersebut atau kerajaan tersebut. Karena dia malu, dia berinisiatif dan dia bilang kepada adiknya, dia ingin pindah. Dan adiknya pun berkata seperti itu, jika kakak ingin pindah, aku pun ingin pindah. Jadi adiknya yang bernama Pak Lang pun pindah ke Tangki Tebak, terus pergi ke Wai Penghubuan. Di sana Pak Lang membuka hutan untuk membuka tempat tinggal. 2 hari kemudian Indra Gajah dan pasukannya pun pergi ke Wai Umpu. Mereka membuka pemukiman di daerah Gilas. Jadi itulah cerita rakyat Lampung tentang Umpu Serunting yang dapat kalian pahami. Selanjutnya kita akan belajar tentang pelaratan tradisional Lampung. Zaman dahulu, untuk menunjang kehidupan masyarakat Lampung telah memiliki perlengkapan daur hidup. Ada beberapa contoh seperti ini. Ini gambar bubu yang digunakan untuk menangkap ikan. Ini adalah gambar kail pancing, digunakan juga untuk menangkap ikan. Ini adalah jaring-jaring, kegunaannya untuk menangkap ikan. Ini adalah jeratan betetan ketapel. Mungkin kita semua suka main ketapel dulu. Ini adalah ketapel untuk menangkap burung. Ini namanya periuk untuk menanak nasi. Ada beberapa nama alat-alat tradisional Lampung dan kegunaannya. Yang pertama yaitu bubu, kegunaannya menangkap ikan. Kawil, yang artinya pancing, kegunaannya juga untuk menangkap ikan. Jahing atau jaring, untuk menangkap ikan juga. Jalo atau jala, untuk menangkap ikan. Tangu atau seser bambu, kegunaannya untuk menangkap ikan ataupun udang. Penyait atau seser waring, digunakan untuk menangkap ikan atau udang.
Seriding yaitu bubu tegak, sama seperti bubu, ada bubu tidur, ada bubu tegak. Kegunaannya untuk menangkap ikan. Tumbak atau tombak untuk menangkap ikan ataupun hewan. Bedil atau senapan untuk menangkap hewan buruan. Pinjah atau gepas, atau bahasa Indonesianya kita sering sebut dengan jerat untuk menangkap burung atau hewan. Pelubang atau perangkap untuk menangkap hewan buruan. Betetan atau ketapel untuk menangkap tupai ataupun burung. Nah, ini adalah contoh peralatan dapurnya seperti kayoh atau periuk untuk menanak nasi, cumbung atau yang sering kita artikan di bahasa Indonesia dengan kobokan, tempat mencuci tangan. Pinggang artinya piring, yaitu untuk tempat makan. Kecandang atau tas bambu, gunanya untuk membawa bekal. Behunang, bakul panjang, membawa hasil bumi. Contohnya setelah tanam, mereka biasanya menggunakan behunang. Selepah atau dompet rokok, tempat tembakau rokok. Tembilang atau linggis untuk menggali tanah. Landuk atau golok untuk memotong kayu. Itulah beberapa alat tradisional dan kegunaan-kegunaannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian mengerti dengan jelas apa yang telah Ibu sampaikan tentang cerita rakyat Lampung, tentang umpus runting dan pelaratan tradisional masyarakat Lampung. Hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di buku latihan ataupun di kertas folio. Tugasnya yang pertama yaitu sebutkan pelaratan untuk menangkap ikan. Sebutkan yang nomor 2, sebutkan pelaratan untuk menangkap hewan buruan. Yang ketiga, sebutkan peralatan rumah tangga. Yang keempat, sebutkan peralatan di bidang pertanian. Dan yang kelima, apa kegunaan selepah. Terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.